Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan, berikan kami tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk waktu yang kembali Tuhan izinkan dan berikan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau ketika kami membaca firman-Mu, supaya firman-Mu ini sungguh-sungguh kami boleh mengerti, pahami. Bahkan Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan firman. Dan berkati kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita melanjutkan pembahasan kita dan pembacaan kita dari kitab 2 Tesalonika. Saudara, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita membaca 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Bagi saudara yang sudah menemukan Alkitab bagian yang akan kita baca, mari saudara membaca bersama-sama dengan saya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berdoalah untuk kami. Nah, saudara, setelah berbicara tentang keselamatan di dalam pasal yang kedua, ya, minggu yang lalu kita sudah pelajari, Paulus beralih pada pokok pembicaraan yang lain, tetapi masih ada kaitannya dengan perikop sebelumnya. Paulus menyampaikan sebuah permintaan, ya. Paulus menyampaikan sebuah permintaan supaya jemaat Tesalonika mendoakan dia. Ya, dia katakan, doakanlah kami. Ya, jadi Paulus meminta supaya jemaat Tesalonika itu berdoa buat Paulus, buat Silwanus, dan juga Timotius. Nah, saudara, ada beberapa hal penting yang kita dapat pelajari dari bagian ini, saudara. Yang pertama, saudara, setiap kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Baik saya maupun saudara, kita semua ini ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Nah, Rasul Paulus sangat yakin bahwa Allah yang telah memilih jemaat Tesalonika menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Bukan berarti saudara dipanggil untuk diam dan tidak melakukan apapun. Tidak. Ada hal yang dapat jemaat lakukan, yaitu berdoa. Saudara, berdoa untuk Paulus dan rekan-rekannya. Itulah yang Paulus minta. Paulus sadar, saudara, akan pentingnya dukungan doa dari orang-orang percaya. Paulus juga sadar akan kekuatan dan kuasa dari doa jemaat itu. Bagi Paulus adalah penting meminta agar jemaat itu mendoakannya untuk pelayanannya dan juga penginjilan yang dia lakukan. Dan rupanya saudara, bukan hanya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus meminta untuk didukung di dalam doa. Di dalam Roma pasal 15 ayat 30 sampai 32, Paulus juga minta untuk didoakan. Kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 1 ayat 11 juga minta untuk didoakan. Di dalam kitab Filipi 1 ayat 19, Rasul Paulus juga minta untuk didukung di dalam doa. Kepada jemaat di Kolose
Kolose 4 ayat 3 juga hal yang sama. Paulus meminta diri supaya Paulus didoakan bersama dengan rekan-rekannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, doa merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Tetapi hal yang terpenting bagi orang percaya ini seringkali dilupakan, diremehkan, bahkan diabaikan. Dan doa itu merupakan cara yang Tuhan sudah siapkan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Memohon kepada Tuhan, meminta dan memuji dan mengakui keberadaan Tuhan. Doa terpenting dan itu cara kita untuk berkomunikasi. Dan bahkan doa itu merupakan satu tanda kehidupan iman dari seseorang. Jadi seseorang yang tidak lagi mau berdoa, seseorang yang berhenti untuk berdoa, saudara, imannya perlu dipertanyakan. Jadi berdoa itu adalah tanda kehidupan iman. Ya, iman yang hidup tandanya adalah salah satunya doa. Bahkan saya mau tambahkan satu lagi. Dengan berdoa itu menjadi satu cara kita untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau tanya, kapan terakhir saudara berdoa untuk hamba Tuhan di mana saudara digembalakan? Kapan terakhir saudara mendoakan pemimpin-pemimpin saudara yang mengajarkan firman, yang mendidik kepada saudara tentang firman, yang menggembalakan saudara? Mulailah hari ini kita berdoa untuk setiap hamba Tuhan di mana kita dilayani. Seperti Rasul Paulus yang meminta kepada jemaat di Tesalonika, doakanlah kami. Dan hari ini pula kita boleh belajar. Ada bagian yang saudara dan saya bisa kerjakan, siapapun kita, yaitu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan kita. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi isi doa yang dimintakan oleh Paulus? Itulah bagian kedua. Apa isi doa yang dimintakan oleh Paulus untuk supaya jemaat Tesalonika itu naikkan dan doakan? Pertama, supaya firman Tuhan semakin maju dan dimuliakan. Rasul Paulus tidak minta kepada jemaat di Tesalonika, doakan saya ya, doakan kami supaya bisa jadi kaya, tidak. Tetapi dia selalu fokus supaya firman Tuhan makin maju, firman Tuhan makin dimuliakan. Semakin maju, semakin dimuliakan. Firman Tuhannya, bukan orangnya. Maju dalam arti di sini seperti seorang yang sedang berlari, seperti seorang yang sedang bergegas ikutin lomba. Artinya saudara, maju terus diberitakan supaya firman Tuhan itu tidak terhenti dan bersifat segera, sekarang juga. Saudara, bagi Rasul Paulus berdoa supaya firman Tuhan makin maju, ada sesuatu yang sangat mendesak, segera, supaya berita firman itu dimuliakan. Artinya apa saudara? Dihormati, diterima dengan baik. Supaya orang-orang yang mendengar firman itu, mereka mengalami Tuhan. Dan itulah yang Rasul Paulus minta kepada jemaat di Tesalonika supaya didoakan. Yaitu firman Tuhan semakin maju dan dimuliakan. Paulus tidak minta supaya banyak uang, banyak harta, kaya, jabatan, tidak. Tapi Rasul Paulus minta supaya firman Tuhan itu makin maju dan firman Tuhan itu makin dimuliakan. Betapa mulianya hati Paulus, saudara, ketika meminta bagian ini. Rasul Paulus minta supaya Injil kabar baik terus diberitakan. Dan itulah menjadi fokus dari pelayanan Rasul Paulus. Apa isi doa yang dimintakan oleh Paulus supaya jemaat Tesalonika doakan? Bukan hanya Injil supaya bisa terus diberitakan, tetapi bagian yang kedua, supaya Paulus dan rekan-rekannya dilepaskan dari orang-orang jahat, dilepaskan dari orang-orang yang nakal, orang-orang yang jahat, orang-orang yang mungkar, orang-orang yang durjana. Paulus supaya dilepaskan dari semua orang itu. Saudara, Rasul Paulus sadar bahwa di dalam pelayanan yang ia kerjakan, saudara, ada orang-orang yang berusaha untuk menghalanginya. Ada orang-orang yang berusaha untuk menghambat pelayanannya.
bahkan menolak akan Injil itu. Tetapi saudara, ada banyak juga orang-orang yang mendengar akan Paulus, di dalam Paulus mengajarkan Injil. Tetapi tidak semua orang mau percaya. Saudara, nah orang-orang inilah yang Paulus hadapi. Orang-orang yang menolak firman, orang-orang yang membenci dia, itulah orang-orang yang dia hadapi dalam pelayanannya. Dan Paulus minta supaya jemaat di Tesalonika mendoakannya, berdoa supaya Tuhan melepaskan dia dan rekan-rekannya dari orang-orang jahat ini. Saudara, kata dilepaskan itu di dalam bahasa Yunani dalam pengertiannya adalah supaya Paulus itu diselamatkan, supaya Paulus itu dipelihara. Jadi permintaan doa Paulus adalah supaya Paulus dan rekan-rekannya dipelihara, diselamatkan, dilepaskan dari orang-orang yang jahat. Sehingga Paulus itu bisa terus memberitakan Injil dan memberitakan kabar baik itu. Bukan berarti di sini Paulus takut untuk mati, takut untuk menderita. Karena bagian yang lain juga menceritakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata Rasul Paulus, kalaupun dia hidup, dia harus bekerja melayani Tuhan. Kalaupun dia harus mati, itu adalah sebuah keuntungan. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri Paulus. Tetapi Paulus meminta supaya Injil itu tidak terhalangi oleh orang-orang yang berniat jahat. Inilah dua pokok doa yang Paulus minta supaya orang Kristen Tesalonika itu bawa di dalam doa pribadi mereka. Saudara, hari ini mari kita komitmen, ambil bagian dalam pelayanan sebagai pendoa syafaat. Ada bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Jadikanlah ini panggilan kita, yaitu menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi pemimpin-pemimpin rohani kita, bagi orang-orang yang mengajarkan firman, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gembala-gembala yang menggembalakan akan setiap kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, doakan supaya Injil terus dapat diberitakan. Doakan supaya setiap hamba Tuhan dijauhkan, diselamatkan, dilepaskan dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang yang berniat untuk membinasakannya. Saudara, saya pikir ini adalah satu pesan yang sangat indah, satu pesan yang sangat baik untuk kita kerjakan dan lakukan sebagai orang-orang percaya di masa kini. Mari kita terus berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk menggembalakan kita dan gereja di mana kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami mengambil bagian dalam setiap bagian di dalam pelayanan kami. Kami menjadi bagian gereja, maka kami pun menjadi pendoa syafaat, baik untuk gereja, baik untuk setiap hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami terus berdoa supaya setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini, firman-Mu ini akan terus menolong kami, untuk kami, menggerakkan kami, mendorong kami menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi orang-orang yang memimpin kerohanian kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang hari ini sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, Engkau memberkati setiap pelayanan mereka. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan, berikan kami semua sehat, jauhkan kami dari segala penyakit, dan berikanlah kami anugerah untuk terus bersemangat di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelayan pendoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.